Jadi misalnya sebagai contoh, di sini saya akan melakukan entry sell ketika harga itu sudah turun ke 19.16. Sedangkan harga sekarang itu masih 19.23. Nah, maka itu kita gunakan sell stop. Karena kalau kita gunakan sell limit, maka ini tidak akan bisa. Misalnya kita sell limit di harga 19.16. Maka tidak akan bisa karena sell limit itu digunakan untuk entry, untuk sell, untuk menjual di harga yang lebih tinggi dari harga sekarang. Sedangkan harga ini itu lebih rendah dari harga sekarang. Maka kita itu gunakan sell stop. Misalnya kita ingin melakukan sell di harga tertentu, di harga yang lebih rendah dari harga yang sekarang, berarti kita gunakan sell stop. Misalnya kita ingin sell ketika harga sudah turun lebih rendah dari harga sekarang di 19.16. Lalu kita gunakan stop loss-nya itu misal di 19.23. Lalu kita klik place. Kemarin saya mau buat plan untuk entry sell dan itu ada di video sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kita tidak langsung entry sell aja ketika harga masih di sekitar 19.23, di sekitar 19.22. Nah, kenapa kita tidak langsung sell dari harga tersebut sehingga kita bisa dapat pergerakan yang lebih jauh lagi, yaitu dari 19.23 ke harga sekarang di sekitar 19.04. Nah, jadi saya sendiri di sini yaitu menunggu harga breakout dulu sebagai konfirmasi untuk entry sell-nya. Jadi ketika kita melihat ada suatu potensi, ini kita close dulu ya entry-nya, berhubung ini kan sudah sesuai dengan plan kita di awal. Oke, kita take profit dulu. Nah, jadi ketika kita melihat ada suatu potensi ataupun kemungkinan untuk harga naik ataupun turun, pertama tentu kita harus memahami dulu kondisi marketnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari time frame daily, nah di sini terlihat jelas dari time frame daily kalau ini adalah uptrend. Jadi ketika harga yang awalnya itu naik kemudian turun, maka itu ada kemungkinan hanya turun sekedar untuk koreksi lalu berlanjut naik. Nah, ketika harga naik kemudian membentuk high di sekitar harga 19.49. Ini kalau kita lihat KH4 di sekitar 19.23 itu membentuk support. Nah, ketika harga turun ke area ini, dia membentuk support dulu di sekitar 19.22 sampai 19.23. Kemungkinan kemarin yaitu harga akan kembali berlanjut, yang berarti hanya sekedar turun untuk koreksi. Begitu juga kalau kita tarik dari Fibo, dari low ke high yang baru terbentuk di 19.49. Nah, kemarin itu harga turun di sekitar golden ratio-nya, yaitu di sekitar 19.23 sampai 19.22. Dengan begitu dan melihat di sini dia membentuk support, kemudian kalau dilihat dari tren ini adalah uptrend, maka sebagai perhitungan untuk kita entry sell ketika market lagi uptrend, kalau saya sendiri itu menunggu harga break dulu, yaitu setelah break area support kemudian sudah turun juga di bawah level 61 di Fibonacci. Sehingga dengan demikian maka potensi untuk turun lebih di bawah lagi dari harga di support ini itu lebih mungkin. Kemudian juga sebagai perhitungan untuk resiko ketika kita entry. Jadi kalau misalnya kita sell kemarin, itu berarti kan kita entry sell di dekat area support. Kalau misalnya kita sell di 19.23, paling tidak kita gunakan stop loss-nya itu di sekitar harga 19.31 atau di sekitar 19.32. Kemudian kalau mau lebih jauh lagi berarti stop loss-nya di sekitar harga 19.38 ataupun 39. Kalau lebih jauh lagi berarti stop loss-nya yaitu di resisten tertinggi di sekitar harga 19.49. Nah, tapi karena kita mengingat daily time frame ini adalah uptrend, sehingga kalau misalnya kita langsung sell dikhawatirkan ini akan terus berlanjut naik. Sehingga kalau saya sendiri kemarin lebih baik menunggu harga itu break dulu di area support dan sudah turun di bawah level Fibonacci. Dan area support sebelumnya itu bisa kita gunakan sebagai stop loss-nya. Kalau misal di sini hanya misalnya daily time frame atau H4 itu hanya sekedar bikin sumbu, turun, bikin sumbu panjang lalu berlanjut naik. Nah, kan bisa seperti itu sehingga kita perlu memperhitungkan resiko entry-nya. Jadi ketika kita melihat ada suatu indikasi ataupun potensi kemungkinan harga akan naik ataupun turun, kita tidak langsung tancap buy ataupun sell, tapi kita pahami dulu pertama kondisi market, kemudian setelah itu kita atur plannya dan manajemen resiko. Jadi kita tak hanya lihat seberapa kita akan untungnya, tapi kita juga harus perhitungkan
kalau misalnya kita nanti patut cut loss, itu kita juga harus diperhitungkan. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi.